Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan patutlah, sangat patut untuk selalu kita saling mengingatkan, pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala membantu kita sekalian, termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, yaitu memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Judul ceramah kita, urgensi memahami sunnatullah. Urgensi memahami sunnatullah. Pentingnya memahami sunnatullah. Tema ini diangkat karena sebagian orang biasa beralasan dengan takdir untuk kekurang seriusannya di dalam berusaha. Dan juga sebagian orang ketika diajak untuk sholat misalnya, atau untuk puasa Ramadan, dia pun mengatakan, saya menunggu hidayah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat dari orang yang tidak memahami sunnatullah. Sunnatullah adalah ketetapannya Allah yang Allah jalankan di alam semesta ini. Manusia tidak bisa merubahnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala pemilik hukum ini yang bisa membuat hal di luar itu. Adapun kita manusia ini tidak bisa keluar dari hukum tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapatkan sunnatullah itu bisa diganti, bisa berubah. Ma'asyiral muslimin, supaya lebih jelas contoh-contoh tentang sunnatullah. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan, lalu setelah lahir, bayi tumbuh berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang tua, mati. Tidak ada di antara kita yang mampu untuk menyetop ini. Stop, saya mau muda terus, saya tidak mau tua. Saya kira demikian. Andaikan bisa ini di stop ataupun di pause sebentar saja, orang-orang akan memilih menjadi orang muda terus, sehat terus, tidak sakit-sakit. Namun inilah sunnatullah. Manusia tidak mampu untuk merubahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu telah datang, yakni kebenaran pasti datang dan dia pasti menang di atas kebatilan. Bagaimanapun juga akhir cerita daripada perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan, akhirnya tetap akan dimenangkan oleh kebenaran. Ma'asyiral muslimin, itu adalah sunnatullah. Walaupun tinggal kita menunggu waktunya saja. Dan juga bagian daripada sunnatullah bahwa pelaku kebaikan dan pejuang kebenaran, selama dia ikhlas dan istiqomah, ujungnya pasti husnul khotimah. Pelaku kebenaran, pejuang kebenaran, pelaku kebaikan, asalkan ikhlas dan istiqomah, ujungnya pasti husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin sebagian kita pernah mendengarkan hadis kemudian bertanya-tanya, kenapa hadis itu begitu? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertera di banyak kitab, termasuk Arba'in Nawawi, di Riyadhus Shalihin, di berbagai kitab hadis itu ada. Ya, inna ahadakum sampai seterusnya. Ada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira'. Sampai ketika jarak antara dia dengan sorga tinggal sehasta, bahasa kita lebih familiar, tinggal selangkah lagi masuk sorga, tapi ternyata ditutup dengan su'ul khotimah. Ada juga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal selangkah, kemudian ditutup dengan husnul khotimah. Seorang yang salah memahami hadis ini mungkin akan mengatakan, kalau begitu nanti saja di belakang baru kita ibadah, menjelang mati saja, nanti tua baru kita ibadah. Siapa tahu sudah capek-capek bangun subuh, bangun tahajud, puasa dan lain-lain, ternyata suul khotimah juga. Ini salah paham. Di hadis Nabi SAW yang lain, di situ menerangkan rahasianya, yaitu kenapa sampai ada orang-orang yang selama hidupnya kelihatannya suka berbuat kebaikan, ternyata ditutup dengan su'ul khotimah, kematian yang buruk. Karena kata Rasulullah SAW, selama ini dia melakukan kebaikan-kebaikan fima yabdulin nas, kelihatan bagi orang-orang saja, kelihatannya saja, tapi sebenarnya di balik itu dia menyembunyikan niat-niat yang tidak benar. Ya, nyumbangnya karena ada sesuatu, amalannya karena ingin dipuji dan seterusnya. Dia sangat tahu. Dan saya kira sering terjadi, itu sering dijadikan contoh di masa-masa caleg dan seterusnya, itu sering dijadikan contoh. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang keikhlasan mereka. Pada intinya, asalkan seseorang itu ikhlas dan istiqomah di dalam kebaikan, pasti ditutup dengan husnul khotimah. Itu bagian daripada sunnatullah. Lalu ma'asyiral muslimin, di antara bagian dari sunnatullah juga adalah hukum sebab akibat. Tentang hukum sebab akibat ini, sayangnya sebagian orang tidak adil di dalam memahami dan menerapkan hukum sebab akibat. Kalau persoalan di saat lapar, pasti semua tahu solusinya adalah makan. Cara untuk menghilangkan lapar adalah makan. Cara untuk menghilangkan haus adalah minum. Ini hukum sebab akibat. Dengan makan hilang lapar, dengan minum hilang haus. Tapi dalam persoalan agama seringkali tidak bisa menerima hal ini. Padahal, yakni apa yang saya maksud? Bahwasanya dosa-dosa itu adalah kendaraan menuju neraka. Sedangkan amalan-amalan saleh adalah kendaraan menuju surga. Tidak adil ketika seseorang sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan, enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggampang-gampangkan, menganggap dirinya gampang masuk surga. Ini tidak adil. Sebagaimana orang yang ada makanan di depannya, lantas tidak mau berusaha mengambil makanan itu memasukkan ke mulutnya, bagaimana mungkin makanan itu akan masuk sendiri ke mulutnya? Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Sudah diturunkan Al-Quran kepada kita, tinggal kita baca. Banyak kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ta'lim menjelaskan kepada kita agama ini. Lantas kita tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau mengamalkannya dan menganggap diri kita akan menjadi ahlul jannah. Bagaimana itu? Masyarul muslimin, ini tidak adil di dalam hukum sebab akibat. Jadi sebagaimana dalam urusan dunia itu berlaku hukum sebab akibatnya Allah, dan itu bagian dari sunnatullah, begitu juga persoalan masuk surga dan masuk neraka, bagian daripada hukum sebab akibat. Sampai-sampai Al-Habibz Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan lebih dari 1000 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang hukum sebab akibat, termasuk dalam urusan agama.
Maka ma'asyiral muslimin, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Semangatlah kalian kejar apa yang bermanfaat untuk kalian, sambil minta bantuan Allah, jangan pernah lemah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebagai umatnya supaya semangat mengejar apa-apa yang berguna bagi kita. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud oleh hadis Nabi ini, semangat kejar apa yang berguna bagi kita dalam urusan agama maupun urusan dunia. Selama itu hal yang baik, semangat kerjakan dengan rapi. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyukinahu. Allah Subhanahu wa taala itu suka hambanya kalau mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, dia kerjakan dengan bagus, dia selesaikan dengan baik. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Agama kita tidak mengajarkan kita bermalas-malasan. Sampai di hadis itu jelas Nabi menyebutkan, semangat kejar apa yang bermanfaat untuk kalian, sambil selalu berdoa memohon bantuan Allah, jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu lelah silakan istirahat, tapi jangan lemah. Kembali bangkit sesudah itu, buat lagi karya, buat prestasi. Di kelanjutan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Ketika ternyata kamu telah melakukan sesuatu lalu hasilnya tidak sesuai dengan harapanmu, janganlah kamu berkata penuh penyesalan, andaikan tadi saya bikin begini pasti hasilnya kan lain, andaikan begini tadi hasilnya lain. Jangan menyesali hal yang sudah terjadi, karena menyesali hal yang sudah terjadi ini tidak ada gunanya, karena hal yang sudah terjadi tidak akan berulang kembali menjadi tidak terjadi. Yang patut kita lakukan adalah mengambil pelajaran terhadap kegagalan yang pernah terjadi. Ambil kegagalan tersebut sebagai pelajaran untuk tidak jatuh di dalam lubang yang sama di kali yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami. Orang-orang termasuklah orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ingin menelusuri jalan yang lurus, kebenaran dan kebaikan. Asalkan dia sungguh-sungguh, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada dia jalan kami. Allah tidak pernah bohong. Andaikan seseorang itu benar-benar mau mendapatkan hidayah dari Allah, ketika ditanyakan, diajak, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat 5 waktu, ayo kita puasa Ramadan. Andaikan jawabannya itu saya menunggu hidayah dari Allah, andaikan benar-benar, ini pun sebenarnya kalimat yang keliru. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ditunggu. Orang yang serius ingin berada di jalan yang baik, dia harus membuka hatinya terlebih dahulu. Hidayah Allah Subhanahu wa taala barulah datang ketika seseorang sudah buka hatinya, siap untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan memang dia serius, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan kepada dia. Dan di antara keseriusan tersebut adalah ada kemauannya yang kuat, ada tekadnya, dan dia laksanakan segera memulai kebaikan tersebut. Lalu ma'asyiral muslimin, memulai kebaikan, prestasi, itu harus dari apa? Harus dari ilmu. Harus dari ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam syair beliau, di dalam kalimat beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau menginginkan kesuksesan dunia, kuasai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau kesuksesan akhirat, kuasai ilmunya, yaitu ilmu agama. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat sukses, kuasai ilmu dunia dan akhirat, maka dia akan sukses. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, sekedar sebagai contoh, ketika
kita senantiasa mendengarkan ajakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan saya sudah bersyukur, saya telah mengucapkan alhamdulillah. Tapi kira-kira apakah kita sudah melakukan dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu dari Allah. Apakah ini sudah bisa diakui oleh hati dan pikiran kita? Ataukah yang masih ada di dalam pikiran kita, saya dapat makanan dan memberikan makanan untuk keluarga saya karena saya bekerja dari pagi sampai sore, berkeringat, pontang-panting, banting tulang. Dapat gaji, saya belikan makanan. Begitu juga tentang pakaian, kendaraan, rumah, hasil kerja keras. Bagaimana maksudnya itu? Ini dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian dari Allah. Rezeki ini bukan turun dari langit, tapi dari hasil saya bekerja. Ini contoh. Sehingga padahal kesyukuran yang paling inti dari kesyukuran itu adalah pengakuan dari kedalaman jiwa kita bahwa memang semua nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami hal ini adalah dengan ilmu, yaitu dengan perenungan kita selain dari hal tadi. Betul Anda telah berusaha. Akan tetapi siapa yang memberikan Anda kehidupan? Siapa yang menciptakan Anda dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang memberikan kehidupan ini kepada Anda? Siapa yang memberikan umur ini kepada Anda? Siapakah yang telah menjaga Anda selama ini dengan memberikan oksigen yang gratis dari alam semesta, yang mendetakkan jantungmu sekalipun kamu tidur? Allah Subhanahu wa taala yang mendetakkan jantungmu. Andaikan jantungmu tidak berdetak, engkau berhenti bernafas, kira-kira mampukah engkau bekerja dan meraih semua harta yang kamu dapatkan, prestasi yang kamu raih, jabatan yang kamu raih? Tentu tidak. Ma'asyiral muslimin, maka inilah sebagai penutup, fahami betul bahwa di alam semestanya Allah, di kerajaannya Allah ini, di dunia maupun di akhirat, berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum sebab akibat. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh di dalam kebaikan, dia akan sukses dunia maupun akhirat. Dia akan mendapatkan kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waman khaffat mawazinuhu, siapa yang di akhirat ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, kata Allah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian dan memberikan tekad untuk kita sekalian dan niat yang kuat untuk senantiasa mempelajari agama Allah dan mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk keduniaan kita sehingga kita sukses dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.